Oke, karena ini video pertama, jadi kita foreshadowing dulu ya. Betul. 9 tahun dari sekarang. 9 tahun yang ke depan Ya 6 tahun aja lah ya, udah gampang lah. Daripada kita menghabiskan waktu untuk mikirin. Betul. 6 tahun ke depan mungkin kita akan sibuk banget jadwal kita karena betul diundang untuk ngobrolin serem. Jadi di video kali ini kita akan foreshadowing dulu ketika nanti podcast ini gede gitu. Terlepas dari banyaknya podcast horror di Indonesia ya. Pasti banyak yang fans juga nanti sama kita. Iya. Wah, itu Anda sama Diko yang bahas game. Ah, emang mereka bahas game. Apaan itu? Anjing. Orang mereka bawain serem. Ah, serem. Podcast apaan tuh? Serem, ME3. Kalau M-nya 1 Udah ada tadi. udah ada. ME2 gua nggak tahu sih. Udah ada apa belum? M-nya kayak karet nasi goreng tuh ya. Iya. Enggak, sebenarnya kenapa nggak 2? Karena kalau 2 itu kayak nggak aman gitu, ngerti? Iya. Soalnya kayak bikin apa podcast serem, ME1. Ah, ini udah ada pas ini. Yaudah ME3 deh. Kenapa nggak 2 gitu? Karena 2 tuh kayak kurang aman gitu, ngerti nggak? Kayak nanggung. Iya, nanggung kayak M-nya 2 udah pasti ada gitu. Udah pasti ada yang kepikiran kalau serem M1 ada, pasti M2 ada yang bikin juga gitu. Ini juga pasti M-nya 4 ada juga sebenarnya. itu yang Tapi enggak ada yang kepikiran M-nya 3 kita doang. Selamat datang di Serem, M-nya 3. makanya M3 Serem. Nah, jadi di podcast kali ini karena kita tahu banyak banget podcast di Indonesia tentang horor. Mereka lupa satu. Apa tuh? Banyak cerita horor tentang berbagai macam hal-hal mistis di Indonesia. Iya. Tapi jarang banget yang ngebahas tentang M-nya 3 tuh tadi. Lanjut. banyak hal di Indonesia yang mistis dan gaib ya, tapi nggak banyak orang yang ngebahas tentang nama-nama dari hantu itu sendiri. Iya, betul. Gue juga kadang penasaran. Iya. Hantu di Indonesia tuh asalnya dari mana sih namanya? Namanya kenapa namanya ini, kenapa namanya itu, dan sebenarnya mereka pasifnya apa, aktifnya apa, Iya, magicnya apa? skill 1, skill 2-nya apa, kan kita nggak tahu. Nah, di Serem kita akan ngebahas itu semua. Dan di episode 1 dari podcast Serem ini kita akan ngebahas hantu yang paling terkenal di Indonesia. Salah satu yang terkenal. Dia ini ibaratnya kalau seleb hantu. iya, seleb tuh itu sekelas mungkin selegendaris kalau di Indonesia ya, mungkin Rachel V-nya. kurang. Jadi kalau kita ngomongin hantu di Indonesia itu jarang banget ada yang nggak tahu hantu yang satu ini. Di episode 1 ini kita akan ngebahas di Serem Kuntilanak. Jadi peraturannya di podcast Serem ini adalah kita googling, riset sama-sama sama kalian. Kita bahas kuntilanak. Kita bahas kuntilanak. Dan ini kita akan mereaction gitu kepada kalian. Nah, walaupun kita podcast baru ya, tapi kita itu cukup canggih karena semua riset kita berdasarkan AI ya. Iya. Bukan kita males. Emang AI-nya rajin. Iya. Di sini kita akan sama-sama bahas tentang sejarah kuntilanak ya. Jadi buat kalian yang belum kencing karena ya takutnya nanti gagal ginjal. Batu ginjal. Kita bacain. Kuntilanak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan yang meninggal dunia secara tidak wajar. Nah, sebenarnya kan nggak wajar itu kan banyak ya. Ya kan? Kalau nggak wajar ya mati ditabrak lari. Maksud gue mati nggak wajar itu kan kayak Keselak. Iya, keselak garpu. Orang lagi Jogging. nggak Serangan jantung nggak wajar. Wajar ya? wajar dong, serangan jantung udah karena pasti mati. Apalagi mati nggak wajar. Tapi kan ditolong. Oh iya benar-benar. Oke, jadi kuntilanak adalah hantu yang percaya berasal dari perempuan yang meninggal. Pokoknya harus meninggal tidak wajar ya? Tidak wajar. Oh, berarti kalau lu meninggalnya wajar, lu nggak upgrading ke kuntilanak. Jadi apa? Ya hantu aja. Ya hantu. Jadi hantu aja ya. Lo bayangin gak sih di dunia gaib ada strata. Wah, lu gak mati, lu wajar nih. Hantu.
Kamu meninggal wajar, kamu hantu. Iya. Sini kamu meninggal kenapa? Gak wajar, kuntilanak. Iya benar. Iya benar. Jadi mungkin ada strata-strata kayak gitu ya. Iya. Seperti Dimana? karena melahirkan atau keguguran, ada keterangan tambahan. Oh itu, ya itu Emang melahirkan gak wajar? melahirkan terus mati. Harusnya menciptakan kehidupan, jadi menciptakan kematian, ya kan? Tapi kan pengorbanan. Iya benar. Bentar. Iya. Oh jadi kalau dia meninggal pas lagi melahirkan, Hmm. terus anaknya belum lahir nih, misalnya. Kuntilanak kan hamil. Gimana? Sorry? Iya, Melahirkan. melahirkan. Anaknya belum lahir nih. Anak belum lahir Tapi di dalam. mati. Mati. Ya kan? Anaknya biasa sih mati juga kan di dalam. Iya kan? Gitu kan. Dai. Jadi kuntilanak nih upgrading kan dia. Wah nggak wajar. Kuntilanak Oke. hamil dia. Tapi bawa anak. Iya nggak maksudnya hamil. Kuntilanak kayak enggak kan? Hamil sih. Kenapa kuntilanak yang gue lihat-lihat di beberapa culture ya, kayak mereka perutnya rata. Berarti kan udah dilahirkan kan sih? Enggak, bentar. Emang biasanya kalau kita ngomongin tentang penggambaran kuntilanak yang general tuh, biasanya kan kayak sosok berbaju putih dengan rambut terurai panjang menutupi muka kan. Ya. Nggak pernah ada yang bahas perutnya rata kan. Iya, tapi kan Bener gak sih tapi gue? iya benar-benar. Bener kan? Intinya kuntilanak tidak wajar, Tidak wajar. meninggal secara tidak wajar Melahirkan karena melahirkan atau keguguran. keguguran ya. Oke. Harus itu kondisi untuk menjadi seorang kuntilanak. Ya, itu adalah terms and condition ya. Ya. Terms and condition untuk kalian upgrading jadi kuntilanak. Kalau dia nggak meninggal melahirkan atau keguguran, Kalau dia gugur, nggak bisa. Kalau dia melahirkan nih, melahirkan, terus Meninggal. anaknya sehat, Dia meninggal, terus 1 hari kemudian dia meninggal, nggak jadi kuntilanak. nggak bisa. Nggak boleh nih. Pas dia aju banding, loh saya habis melahirkan. Loh bentar, kamu meninggalnya bukan gara-gara melahirkan. Loh kenapa? Kamu meninggalnya 24 jam setelah melahirkan. Aduh, kira langsung. Aduh hantu biasa saya gitu. Malas. Legenda kuntilanak dipercaya berasal dari mitologi Hindu kuno. Oh, Hindu ya ternyata ya. Blasteran. Yaksi ini kan nama persona di game Persona nggak sih? Emang iya? Ada ya? Oh iya, Yaksi, iya, berarti Yaksi itu Ya kita ending project lagi dong. Iya nih, bentar coba kita cari dulu ya, Yaksi. Ya, ini Hindu kan, ini beneran. Oh iya bener nih. Oh ini India nih. India. Iya. Itu aja arca-arcanya Iya, arca India ya. Oke, kita lanjut lagi. Yaksi yang merupakan setan perempuan yang menghantui kuburan. Oh, jadi kuntilanak itu yang sesungguhnya sebenarnya hanya di sekitar kuburan. Berarti kalau masuk rumah-rumah Bukan kuntilanak itu. kecuali rumahnya bekas kuburan kali. Ya, oh iya benar. Ya kan sekarang kan properti ini udah mulai menjamur ya, tanah nih kurang ya. Iya, Pasti iya. kuburan digusur-gusur untuk jadi rumah dan konsekuensinya adalah rumah itu jadi dihantui. Oh iya si Yaksi ini, Nah. si kuntilanak ini. Ya. Makanya ya tolonglah pemerintah ya tolong. Iya, kalau misalnya mau bikin bangunan jangan di kuburan dong, Iya. gitu kan. Rumah sakit. Iya tuh, apalagi itu kan setiap bangunan di Indonesia, lu tahu nggak dulunya nih klinik apa sih? SD kan Kan tuh kan. Apa itu yang tadi pojok lu? Ngeri tuh. dulu tuh sering Basah mulu tuh. sering banget ya jadi Enggak, kenapa bahasa tuh disalahin jadi kayak mistis gitu padahal emang Padahal OB-nya malas aja. emang sekolah Iya, ya udahlah kotor aja gitu. Iya, ya kenapa jadi head speech nih? Oke, kita lanjut aja ya. Setan perempuan yang mengantui kuburan intinya. Iya itu. Kuburan. Kuburan. Tapi kenapa ada asosiasi tadi ya rumah sama rumah sakit? Rumah sakit enggak kali ya? Rumah sakit kebanyakan suster ngesot. Suster ngesot. Itu untuk itu next Itu episode. beda. Iya. Dia punya Beda. kasta beda dia. Ketika penghakiman tadi role tadi beda. Suster ngesot soalnya range. Suster ngesot itu kan fisikal. Kuntilanak kan agak magical dikit kan. Karena bisa gitu terbang. Ya? Oh benar. Misteri jembut kuntilanak. Range magical. Karena tanpa magic jembutnya nggak mungkin bisa sampai. Iya kan? Ini podcast apa sih? Yaksi Lanjut ya. menyebar ke berbagai daerah. Mana? Oh iya, legenda Yaksi menyebar ke berbagai daerah, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oh, ternyata bukan di Indo doang. Ya, lumayan internasional ya. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah kuntilanak ya. Yang pertama, nama kuntilanak. Di Malaysia dan Singapura, kuntilanak biasa disebut dengan nama Pontianak, yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Kenapa anjing? Kenapa harus Pontianak? Iya, ya? Pontianak. Kenapa? Perempuan
Kenapa pon? Kenapa ya? Oh. Malaysia, Singapura. Ada. Berarti kan kesian ya orang yang ditinggal di kota di Kalimantan. Ada kan kota namanya Pontianak. Iya benar. Kesian loh. Iya. Lu tinggal di mana? Di kota Pontianak. Oh, itu kota yang hantu, itu berhantu. Iya. Pontianak ya, perempuan mati beranak. Asal usul nama Pontianak. Tuh kan nama kota Pontianak lagi. Nah, jadi berat. Iya. Dengan kondisi alam di delta sungai Kapuas dan Landak ini terlalu udah kenapa jadi sejarah kota Pontianak? Bentar, tradisi pengusiran kuntilanak. Wah, ini boleh nih. Dahulu masyarakat Pontianak melakukan tradisi tahunan dengan menembakkan meriam sebagai. Berarti emang kota Pontianak bener nih. Oh, emang rajanya gitu, kerajaan kuntilanak tuh di Pontianak. Iya kali. Oh, maksudnya karena mungkin dulu angka kesuksesan lahir di Pontianak itu termasuk rendah. Jadi banyak yang fail. Jadi hantu-hantunya itu di ngumpul lah. Iya, jadi nih jadi kayak si Pontianak jadi kayak Silent Hill. Jadi kayak Raccoon City gitu nggak sih? Raccoon City-nya para kuntilanak. Kenapa? Good, tadi pengen ngomong. Apa tuh? Iya, jadi Boris. Aduh, asik, kita gak bisa bikin podcast horor untuk konsepnya kayak gini. Iya, gue kebayang tuh apa? Nah, kalau ada apa namanya, orang pinter gitu ya. Yeah. Orang pinter landing nih. Ya, maksudnya ke kota Pontianak. Pertama kali. Loh. Ada orang pinter, orang bisa ngeliat lah. Indigo. Sama orang biasa, ya kan. Set ke depan bandara nih. Orang biasa ngelihat banyak Gojek, Gokar lagi pada mangkal. Wih, ya kan? Okay. Kalau orang indigo ngelihat banyak kuntilanak lagi pada mangkal karena Pontianak, ya kan. Perempuan mati beranak. itu siapa sih yang bikin singkatan itu? Orang Malaysia ya Tuhan. Iya, kenapa sih? Rumah korban lelaki ya. Itu apa ya? Itu rumah sakit bersalin anjing. Aduh, rumah korban lelaki. So asik banget. Malaysia kita friendly ya. Friendly, we came in peace. Itu pokoknya ini Pontianak sering melakukan tradisi tahunan menembakkan meriam pokoknya ya. Iya. Buat ngusir kuntilanak. Iya. Jadi kuntilanak takut sama meriam. Berarti di London nggak ada kuntilanak. Karena ada Arsenal. Ya, ada Arsenal. Meriam London. Jangan-jangan di London ada satu daerah namanya Pontianak. Apa tuh? Perempuan mati beranak. Gue jadi paham kenapa Manchester United logonya setan. Terus musuhnya apa? Kenapa? Karena dia setan. Karena kuntilanak pakai meriam. Gak ngerti. Oke. Kenapa arah kesana dia? Kuntilanak dipercaya sebagai simbol ketakutan akan kematian dan hal yang tidak diketahui. Nah, iya pasti nggak sih. Simbol ketakutan akan kematian dan hal yang tidak diketahui. Maksudnya setelah gue mati jadi apa? Ya semua orang jadi kuntilanak dong. Tapi kan balik lagi syaratnya ada. Oh iya, ada yang bener. Jadi kalau dia takut akan mati, belum tentu jadi kuntilanak. Kamu tidak wajar nggak? Iya. Kamu melahirkan nggak? Iya, bener. Bukan hantu. Hantu. Kamu hantu. Kamu hantu aja. Oke, bener. Peran kuntilanak dalam budaya lisan. Kuntilanak disahkan sebagai perwujudan dari sosok perempuan yang meninggal secara tidak wajar. Untuk membalas dendam. Ada lore lagi. Daripada orang melecehkan dan membunuhnya. Kayak kalau misalkan ada yang melecehkan, kalau nggak ada yang melecehkan, berarti sebenarnya harus ada pelecehannya. Oh, banyak syaratnya dia ya. Jadi dia tuh harus mati untuk. Berarti ini vengeance story gitu kan? Iya, revenge arc gitu ya. Iya, redemption arc. Orang yang melecehkan dan membunuh. Berarti kalau nggak dilecehkan dan dibunuh dia nggak akan jadi kuntilanak juga. Iya, berarti syaratnya tadi 4 ya. 4. Lu harus meninggal. Secara tidak wajar. Tapi ini kayak tidak wajarnya dijelaskan lebih lanjut. Iya. Kalau ternyata lu dilecehkan atau dibunuh. Kan? Untuk jadi bangun lagi sebagai kuntilanak untuk balas dendam. Kalau dendamnya udah selesai, jadi hantu lagi. Hantu biasa karena dia ketika dia jadi kuntilanak dengan achieve tuh KPI. Iya, dengan magical attack-nya dia, terus dia udah menyelesaikan dendam dan tetap jadi kuntilanak, itu terlalu OP. Iya sih ya. Ya kan, jadi entah ketika kan sudah selesai, dia udah nggak ada goals juga. Udah nggak ada goals, dia akan di nerf jadi hantu biasa. Kapan dia beralih ke dunia ini enggak ya? Ke alam selanjutnya.
Ya karena dia jadi hantu aja masih punya niat buruk untuk balas dendam. Iya juga. Gimana dia mau ascend ke Boleh. nggak Jadi bisa. intinya nggak boleh balas dendam sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi Iya nggak sih? jadi kalau kita nonton tapi kan masa nggak boleh balas dendam? Gue juga kalau misalkan gue jadi perempuan yang dilecehkan dan dibunuh, gue sih pengen ya balas dan dendam. dulu dikasih kesempatan untuk jadi kuntilanak gitu. Tapi gue cowok. Gue nggak masuk syarat tadi dong, melahirkan dan keguguran. Oh jangan salah zaman sekarang. Iya juga. Woke agenda. Woke. Kenapa sih jadi ini? Gue tahu ini serem, ini bagian dari ending, tapi kan. Ya, lanjut lagi. Oh iya, peran kuntilanak dalam mengkonsepsi diri kemelayuan apa Melayu tuh? nih, Melayu nih. Melayu. Menurut antropolog Jerman. Jerman, Timo Deluy, Duile, narasi kuntilanak merupakan mitos dan modus pencerahan dalam arti luas. Mitos modus pencerahan. Oke, berarti kuntilanak ini bisa dikaitkan bisa kita simpulkan ya urban legend lah ya. Urban legend dengan semua penggambaran masyarakat yang sama-sama gitu, akhirnya dikasih nama. Oh, kalau kita ngelihat begini berarti itu kuntilanak. Oke. Menurut Google ya, menurut riset. Pencerahan dalam arti luas tuh maksudnya apa ya? Pencerahan dalam arti luas tuh urban legend berarti. Pencerahan di sini tuh kayak ini loh, kayak itu apa sih? Itu apaan sih? Oh gitu. Iya, itu apaan sih? Itu apaan sih? Itu namanya itu. Oh gitu. Pencerahan Berarti dalam arti luas. dia pencerahan itu maksud mungkin gini kali ya. Kalau tadi kita kaitin sama revenge story, mungkin ada pertanyaan atau ada masalah yang belum diselesaikan dan dia harus tetap membalas itu, menyelesaikan itu, dan akhirnya kalau udah selesai, itu pencerahan tuh buat dia. Iya. Berarti naik tuh dia ke akhirat. Nah, mungkin. I don't know. Soalnya di sini ada kata-kata narasi. Narasi kuntilanak merupakan mitos dan modus pencerahan dalam arti luas. Jadi maksudnya narasi kuntilanak atau nama kuntilanak ini itu adalah modus atau cara ngejelasin ke orang-orang kalau ngelihat hal serupa. Namanya kuntilanak. Kenapa kuntilanak jadi kuntilanak? Karena mati penasaran gara-gara dilecehkan, keguguran, melahirkan. Pencerahan dalam arti luas. Gitu. Untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yes sir, betul. Makanya ada kata-kata narasi kuntilanak. Berarti I see. Berarti kita bisa kesimpulkan kuntilanak ini adalah hantu asli Melayu. Ya. Ya tapi emang gua rasa emang Melayu doang ya. Melayu doang. Kalau misalkan dia di Jepang jadi Sadako kan, Sadako memang enggak Iya ada close relatif lah dia. kan sama-sama rambut yang nutupin Iya. muka. Ibaratnya sama-sama kupu-kupu tapi beda. Tapi bedanya nggak melayang aja dia. Sadako nggak melayang. Sadako agak di nerf dikit ya. Iya. Dia lebih close relatif ke Suster Ngesot sebenarnya. Oh, I see. Makanya next episode kayaknya Suster Ngesot. Oke. Buat bridging Ya. Jadi serem ini akan tentu aja akan membahas secara in-depth dan mereview. Apa namanya urban legend. nggak cuma di lokal. Nggak cuma dulu di mancanegara. Di semuanya kita akan bahas, diseremin. Ya. Gimana? Serem nggak tuh? Serem nggak? Jadi kesimpulannya, kalau dari gua, kuntilanak ini adalah hantu khas Melayu. Melayu doang. Yang diinspirasi dari Yaksi itu, mitologi Hindu kuno. Ya, hantu yang di-upgrade gara-gara mati penasaran. Dia cuma itu doang tuh ya. Udah itu doang. Dia pasti mendayu-dayu tuh. Soalnya lagu Cinta Melulu suka Melayu, sukanya mendayu-dayu. Mendayu-dayu iya. Kuntilanak. Sementara. Cinta Melulu berarti kayaknya dari kuntilanak tuh. Oh, Efek iya, rumah kaca. Efek rumah kaca bener. Suka mendayu-dayu. Iya bener. Kalau kesimpulan lu gimana? Kuntilanak. Serem nggak menurut lu? Ya, kalau misalkan tadi lu bilang sebagai sebuah narasi untuk menjelaskan, untuk mencerahkan doang, jadinya ya nggak serem. Tapi kalau ditompo, nah pertanyaannya kalau ditompo, iya ada weaknessnya nggak dia? Iya, kalau ditompo kita bisa ngapain? Kalau ditompo kuntilanak ya? Kalau ditompo, dang gitu kan? Ding. Kalau gue pribadi, gue sih gue pasif aja sih. Gue kayak ya udah gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain, teriak nggak bisa gitu kan. Gue sih beli winter truncheon kali. Iya, magical kan soalnya winter sih iya benar-benar gitu kan, iya benar sih. Berarti kalau kayak gitu kita mendingan prepare Oracle. Nambahin HP. Iya, nambahin HP sama magic defense kan, sama physical defense. Magic defense. Kalau enggak, biar shieldnya nambah. Misalnya kita memang
mau kabur dari kuntilanak ya kita beli sepatu lari, Benar. sepatu speed ya kan, ya gimana lagi kan gitu. Karena di sini kita nggak pernah ngelihat ada orang yang ngebahas gimana caranya menghadapi kuntilanak dengan lari zigzag, nggak, itu kan beda lagi. Atau membuat lingkaran. Atau memakai topi Sombrero. Sekian dari serem. Jangan ketakutan nonton kita karena memang serem banget Iya. podcast ini. Nama gue Nanda Syaprianto Dan dari nama gua Ardika Dikoy dari IDG Serem. dari IDG Serem. Sampai bertemu di episode kedua. Serem. Deng deng. M3. M1 udah banyak